Ma, janji jangan marah dulu ya. Gantungan tas Lova hilang. Kok bisa? Makanya gak usah pamer dasar tukang caper. Lagian siapa yang suruh bawa ke sekolah? Mau menyombongkan diri ya? Heh, gampang, gak anak tuh mulut sama aja julidnya. Lova enggak. Udah Lova, gak usah ditanggepin. Nih. Iya, aku juga mau yang itu, Mi. Mau yang itu, pokoknya mau yang itu. Cepat kasih semua itu ke Claudia sekarang juga. Pulang sebelum disapu melayang. Takutnya. Loh, kok Mi mau kabur duluan sih? Tunggu, Mi. Jadi ini tuh Yuki Vitan, cuddly snack buddies dari Yumolab Indo. Sebelumnya aku bakal bikin ke kalian lain apa dulu ya. Kita bisa dapat di antara 8 varian ini atau satu hidden. Lepasin plastiknya dulu. Totalnya ada 8 box nih, siapa yang mau? Oke, aku mulai ya, kita buka box pertama. Kira-kira kita dapat yang mana ya guys? Ada yang bisa tebak gak? 1, 2, 3. Wah, warna biru. Lihat ya guys, matanya cakep banget. Terus lagi pegang es krim gitu. Bagian belakangnya kayak gini. Mukanya terbuat dari vinil guys. Dan bulunya tuh halus banget. Sumpah wangi es krim guys. Yang mau bisa cek ranjang kuning. Lanjut, aku bakal buka box kedua. Dapat warna apa ya? Wah, pink guys. Matanya itu loh, bagus banget. Gak bohong, ini tuh wangi peach guys. Aku mau buka box ketiga, dapat apa ya? Wah, dia lagi pakai kostum monyet sama belum pisang gitu, lucu banget. Box keempat nih, dapat warna apa ya? Wih, putih dong, dia lagi megang wortel gitu. Lihat deh guys detailnya, bagus banget. Box kelima dapat apa ya? Wah, abu-abu pakai kostum hamster gitu. Box keenam, kita dapat warna hijau guys. Yang ini wanginya manis banget kayak permen. Oke, sekarang aku mau buka box ketujuh, dapat warna apa ya? Wah, ungu guys, lagi makan onigiri gitu, gemoy banget gak sih? Terakhir nih, dapat secret nggak ya? Wah, ternyata warna oranye guys, wangi jeruk gitu. Dan ini dia tak penampakan 8 karakter Yuki V dan cuddly snack buddies dari Yumolab Indo guys. Tuh, lucu-lucu semua kan? Dapat yang mana aja nggak bakal nyesel deh. Kalian paling suka warna apa guys? Komen. Loh, Ais, itu kan di meja Axel. Kenapa kamu main asal sembarangan ambil gitu? Emangnya kamu udah izin? Hah, miskin, diam deh, gak usah ngajarin orang. Barang mewah dan mahal kayak gini udah pasti buat aku lah. Kamu gak takut Axel marah? Bodo amat. Lihat nih, aku bakal buka. Ais, itu kan si Nona Cello. Hah, terus kenapa? Halo, saya mau SLK dia diskors 3 hari. Kena kan? Nih Cello, maaf ya udah berantakan. Wah, nggak apa-apa kok Axel, yang penting kan isinya. Nih buat kamu. Hah, aku kebagian. Buat Cia 2 juga. Wah, makasih Cello. Yuk kita buka balangan, kira-kira siapa yang bakal dapat secret ya? Dan ini dia line up-nya guys, kita bisa dapat di antara 6 varian ini atau satu secret. Cello mau buka yang pertama nih guys. Wah, warna abu-abu. Dapat bajunya juga. Yang ini namanya The Nun guys. Lihat deh detailnya, bagus banget. Aku mau buka box kedua. Menurut kalian ini warna pink atau warna peach ya guys? Dia namanya The Rich Girl. Dia bakal buka box ketiga. Wah, dapat kelinci warna biru guys, lucu banget. Namanya The Maid. Box keempat. Please, secret please. Wow, jangan dapat yang warna hitam guys. Topinya bisa langsung nempel loh. Tuh, namanya The Butler. Dia mau buka box kelima. Dapat apa ya guys? Deg-degan ya tuh. Warna coklat. Apelnya kayak magnet, kita bisa langsung nempel. Namanya The Child. Box terakhir nih guys, kira-kira secret bukan nih? Ternyata dapat domba warna putih guys. Namanya The Shepherdess. Kalian paling suka yang mana guys? Komen. Oma, beliin Cello yang warna-warni ini dong. Aduh, cuma bisa cash lagi. Bentar ya, Cello. Oma ke bank dulu narik duit. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya mau tarik uang tunai, Mbak. Untuk nominalnya berapa, Bu? 50.000 saja cukup. Bajunya aja yang bagus. Dasar ibu-ibu miskin sok kaya. Nambah-nambahin kerjaan gue aja. Hah? Barusan kamu bilang apa? Maaf ya, Bu. Tapi kalau ibu ingin dilayani oleh teller, minimal penarikan tuh di atas 1 juta. Di bawah itu mendingan ibu ambil sendiri di mesin ATM depan. Hah? Gak bisa ditolongin kah, Mbak? Kan saya udah terlanjur materi di sini. Kebetulan, saya nggak bawa kartu ATM. Handphone saya juga ketinggalan. Ibu geser deh, saya nggak mau buang-buang waktu saya yang berharga. Masih banyak pakas utama lain di belakang ibu. Lagian saya cuma menjalankan prosedur bank ini saja. Loh, emangnya ada ya peraturan kayak gitu di bank ini? Kok saya baru tahu? Oh, saya maklum sih. Mungkin ibu dari kampung ya. Makanya penampilan ibu heboh norak gitu. Dan nggak ngerti kebiasaan orang kota. Ya udah, kalau begitu, ini buku tabungan saya. Saya mau tarik seluruh saldo dari rekening saya. Palingan cuma 100.000. Hah? 777 triliun? Berarti ibu ini nasabah prioritas dong. Gimana? Maaf Bu Roslin. Tapi sepertinya saldo di rekening ibu terlalu besar. Ini saya cek di sistem juga. Uang di bank kami nggak cukup, Bu. Adanya berapa? Cuma 3 miliar, Bu. Oke, cepat proses. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar ya, akan segera saya siapkan. Ini Bu Roslin. Tolong hapus setorkan kembali sisanya. Tapi, Bu. Mom, HP Mama nih. Prestise Snow? Jadi ibu ini... Snow, pecat dia.
Mama nggak mau ada orang kayak dia di bank kita. Kamu dengar sendiri kan? Apa? Lagian Oma dilawan. Si. Cia nggak masuk ya? Iya, katanya dia sakit gara-gara kehujanan kemarin. Aduh, kasihan. Ntar pulang sekolah kita juga rame-rame yuk. Sorry ya, aku nggak mau. Di sana tuh pasti kumuh, jorok dan bau kan? Iuh. Ais, lo tuh nggak diajak. Ih, kok kamu ngomongnya gitu sih, Alien? By the way bro, lo ada kenapa cari Cia? Tumben-tumbenan? Mencurigakan. Lo nggak usah cemburu, gue cuma mau bagi oleh-oleh. Oh iya, kemarin kan kamu pergi ke Hong Kong ya? Iya, aku ikut temenin papa perjalanan bisnis. Pulangnya kita mampir bentar ke Disneyland. Ini buat kamu, Celo. Makasih, Axel. Wih, Kamsha. Punya aku mana, Axel? Marep lu. Itu aku yang dibawa kalau macam kamu sering bungkusan lagi. Kok jangan bilang itu buat Cia. Daripada mau serius gitu, itu buat aku lah. Ih, kok maksa? Kamu kan anak sultan, masa minta gratisan? Udah Cel, daripada nggak ada Disney yang apik, mending kita buka ini aja. Apa ya isinya? Pas guys. Ayo kita buka plastiknya. Ini tuh namanya Scrum guys, boneka di Lilo and Stitch. Ada zipper di bagian atas, dalamnya kayak gini. Kita juga dapat tali panjangnya deh guys. Ayo kita pasang. Cantolin aja pengaitnya di sisi kiri dan kanan. Oke, sekarang gantian giliran aku. Sebenarnya aku udah bisa nebak sih, soalnya kelihatan dari bentuknya rumah nanas kayak gini mah udah pasti lemas SpongeBob kan. Ternyata ransel guys. Coba kita ketok pintunya. Assalamualaikum. Oh, ada SpongeBob deh dong. Ada Gary juga guys. Ruang bagian depannya kayak begini. Ayo kita lihat bagian dalamnya. Oh, lumayan luas nih. Di bagian samping ada teknik Nickelodeonnya, cabut dulu. Nah, sisi sebelahnya kayak gini. Dan ini bagian belakangnya guys. Terakhir aku bakal lepasin ini buat atur kepanjangan tali ranselnya guys. Tuh. Kalian suka? Yang mana? Komen. Buset, koleksi koper kamu banyak banget, Celo. Kemarin kata papa Celo harus saling berbagi. Makanya Celo mau sumbangin kopel-kopel ini ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Wah, mulia sekali hati kamu, Celo. Gitu aja pamer. Kamu sengaja mencari muka ya, Celo? Enggak kok. Kamu juga Cia, punya mata tuh dipakai. Udah miskin, tuh mata cuma buat pajangan doang. Kamu nggak lihat apa? Dari tadi aku cuma unjukin koper tatoan aku yang lebih mewah dan mahal daripada punya Celo. Enggak. Lagian Celo bisa koper Celo soalnya lucu-lucu. Yang setuju? Oke, Celo mau buka kopel pertama Celo. Lepas kait penguncinya terus tinggal angkat aja. Bagian dalamnya kayak gini, ada paper clip juga. Kopelnya terbagi jadi dua sisi, kiri dan kanan. Kita dapat crayon, spidol, pensil warna, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 128 piece. Sekarang giliran aku. Lihat deh, bagus banget kan? Ada krayon, spidol, cat air, pensil warna, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 70 piece. Ini kopel kedua Celo, gambarnya unicorn juga. Ayo kita buka. Bagian dalamnya kayak gini guys, ada dua tingkat di sisi kiri dan kanannya. Tuh, Celo angkat ya biar kelihatan. Kita dapat pensil warna, spidol, cat air, crayon, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 145 piece. Ini koper kedua aku guys, jangan kaget ya. Banyak banget loh isinya. Ada spidol, krayon, pensil warna, cat air, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 150 piece. Ini kopel ketiga Celo dan jujur ini yang paling berat guys, soalnya bertingkat-tingkat gitu. Kita dapat buku gambar juga nih. Siap, Celo tarik ke atas ya. Ayo, ada berapa tingkat? Yap, bener banget, ada 3 tingkat di sisi kiri dan kanan. Kita dapat spidol, pensil warna, cat air, crayon, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 133 piece. Ini koper ketiga aku, kalian jangan ngiler ya, soalnya isinya lengkap banget loh. Tuh kan, apa aku bilang? Ada spidol, krayon, cat air, pensil warna, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 200 piece loh. Kalian tim siapa guys? Komen! Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Ya, silahkan. Kejadian ini kita alami pas gue lagi mau belajar berenang buat ambil nilai praktek olahraga. Jadi kita berangkatlah bertiga ke Villa Snow yang ada di kawasan Bogor Atas. Jujur gue juga udah lama banget gak kesana. Villa itu diurus sama sebuah keluarga yang dipercaya sama nyokap gue. Sebut saja Mang Tario dan Bi Inem. Pas awal nyampe gue ngeliat, wih kolam renangnya luas juga. Walaupun dingin karena seru nyemplung lah, kolam itu dibagi 2 bagian gitu. Ada yang gak terlalu dalam, palingan cuma 1,5 meter doang. Tapi kalau jalan sampai ujung, kedalaman dasarnya bisa mencapai 3 meter. Oh, ngerti. Ya udah, gue sama Snow ngajarin Vian teknik nafas sama basic berenang. Gak lama sih Vian langsung coba praktekin. Tapi karena gue lagi gak enak badan, gue coba naik duluan buat bilas. Masuk angin lu. Sisa gue sama si Aska dong, tapi menjelang maghrib si Aska malah kebelet bokep, ditinggal gue sendirian. Kelar mandi gue samperin kan mereka. Tapi si Vian malah meronta-ronta minta tolong di dalam kolam. Karena gue takut dia tenggelam, mau gak mau gue jemput lagi. Gue kaget denger Snow teriak-teriak, langsung ngebut gue ke arah kolam. Tapi gue ngecipin dia tergeletak sambil batuk-batuk. Aduh. Gue ngamuk banget ke Vian, gara-gara dia gegayaan. Berenang gak bisa pakai cara mandi kolam 3 meter. Sumpah gue tuh lagi di kolam cetek, tapi kaki gue tuh kayak ada yang narik dua-duanya, kecilnya cepet banget. Demi. Posisinya tuh udah mulai gelap. Tapi gue ngeliat di kolam ada kayak rambut hitam mengambang. Terus pelan-pelan kepalanya naik ke permukaan. Mukanya pucat sambil senyum gitu ke arah gue. Merinding woi. Gantian Aska yang teriak, sampai Mang Tario dan Bi Inem datang.
Mereka bantuin gue bangun dan suruh kita buat masuk ke dalam. Gue ceritain tuh kejadian barusan ke mereka. Terus, Mereka bilang 2 tahun yang lalu anak perempuan mereka yang bernama Nurmala meninggoy. Tenggelam di kolam itu. Dan ciri-cirinya pasti sama kayak yang gue lihat. bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah kui. Gas. Kalian tahu nggak katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah? Jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semua-muanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang kalau itu jemputan buat ngantor mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe-nyampe mereka semua udah di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya cuma bisa dibuka dari luar dan banyak penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu aja mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, boy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya, cuma ngotor-ngotorin gigi doang, mau tidur aja, ranjangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won. Dan pada tahun 1988, Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 orang manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah? Woi, ngelamun mulu. Bentar lagi maghrib, tak kesambet loh. Hah? Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya Pocong Wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirlah seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Kok gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah. Masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbak Trejo menghasut warga untuk menumbangkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbak Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni, di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter, yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo, hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati.